Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Yang terhormat Saudara Wakil Presiden yang tak tahu diuntung. Yang terhormat pembantu saya, Bapak atau Ibu Menteri yang tak berpusat. Yang terhormat saudara atau saudari DPR dan MPR yang tak mempunyai peri kemanusiaan. Yang terhormat juga semua pejabat negara, lintah darat di daerah. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebenarnya tak perlu untuk saya ucapkan, atas kehadiran Bapak atau Ibu di istana negara. Namun, sebelum saya menyampaikan isi pidato kenegaraan saya tentang evaluasi program kerja 100 hari yang telah kita lakukan bersama-sama, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak atau Ibu atas terpilihnya Bapak atau Ibu sebagai bagian dari pemerintahan saya, sebagai jajaran pimpinan baru untuk 5 tahun ke depan, guna menajukan negara ini ke jurang kehancuran. Berangkat dari sebuah pepatah Edward Hooke, agar kejahatan jaya hanya dibutuhkan tidak adanya orang-orang baik. Mana setuju? Maka jelas kita tidak boleh melupakan tujuan utama kita dalam berbangsa dan bertanah air, yaitu membasmi orang-orang baik di negara. Sebab seperti yang kita ketahui bersama, orang-orang baik hanya akan membuat negara ini akan semakin maju dan berkembang. Apalagi jujur. Seperti yang kita ketahui, kolusi, korupsi, nepotisme sudah mulai memudar di negara ini dan sudah mulai memudar di darah generasi-generasi kita. Kalau keadaan ini kita biarkan, apalagi sampai terus-menerus, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan bangsa kita semakin berkembang dan maju, menyimpang dari sebuah tatanan yang ada di negara ini, menyimpang dari undang-undangnya, undang-undang yang berlaku di negeri Joyoboyo ini. Ada beberapa hal yang mesti kita cermati dari program 100 hari yang telah kita laksanakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu, para bangsat yang duduk di Dewan Terhormat. Loh, kenapa dengan kata-kata bangsat? Kenapa heran? Bukankah itu sudah lumrah di negeri Joyoboyo ini? Justru kata itu harus kita populerkan demi mewujudkan negara yang tidak bermartabat seperti ini. Seperti cita-cita kita bersama. Bukan begitu, bangsat?
perlu rasanya saya acungkan jempol kepada bapak atau ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan 250 juta rakyat yang ada di negeri ini, yang telah memberi usul kepada saya, yang setelah bekerja sama untuk menghabiskan uang rakyat, kalau perlu buat banyak agenda event yang tidak berguna, rapat-rapat yang tidak berguna, untuk menghabiskan uang rakyat. Korupsi semua. Dan jangan lupa bawa guling waktu sidang soal rakyat, agar tidak tidur di meja atau apalah itu. Kedua, rasa terima kasih saya ucapkan kepada para pembantu saya, menteri-menteri yang tercinta, yang telah memberikan usulan konkret kepada saya tentang jatah mobil dinas baru untuk kita semua. Sebuah Toyota Crown, bayangkan, itu seharga 1,3 miliar, sehingga hampir 20 triliun uang negara terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat mubazir. Hingga biaya anggaran untuk pendidikan, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesehatan, perbaikan jalan, dan habis semuanya biaya untuk menutupi mobil baru. Sungguh. Hebat bukan? Sementara kita berleha-leha dalam keglamoran kita. Biarlah di sudut sana banyak anak yang meninggal, banyak anak yang mati, biarkan, karena kelaparan, biarkan. Bukankah itu sesuai dengan amanat undang-undang kita? Bukankah itu sesuai? Jangan tertawa saja kau, para pejabat-pejabat. Mari kita bersenang-senang, mari. Teruskan kerja-kerja nyata yang seperti itu, teruskan. Habiskan uang rakyat. Lakukan kolusi nepotisme, teruskan. Biarkan di sana anak kelaparan, biarkan di sudut sana ibu-ibu meminta-minta uang, biarkan. Itu sesuai dengan undang-undang negara yang ada di sini. Yang ketiga, untuk kejaksaan dan kepolisian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salut saya untuk kejaksaan yang telah menumbuhkan kembangkan para Markus, alias kasus hingga beranak pinak sampai saat ini. Saya juga bangga sekaligus haru menyaksikan banyaknya ketidakadilan yang telah terjadi di Joyoboyo ini, negeri Joyoboyo ini. Setelah Edgomodo, Ermetalita, dan banyak lainnya bisa berkeliaran, malah seorang nenek-nenek yang dituduh mencuri kayu, mencuri apa, sandal atau apapun lah, langsung dipenjarakan.
Sungguh kejam sekali, saya suka. Tentu ini menjadi suatu indikasi bagi kita semua bahwa kejaksaan telah melakukan tugasnya dengan sangat amat baik, sangat amat serius untuk memajukan negeri kita ke lembah hitam. Untuk pihak kepolisian, saya tidak akan terlalu banyak berkomentar karena kita sudah banyak bekerja sama, memahami dan saling mengerti bahwa citra kepolisian sekarang sudah hancur, bobrok semua, berantakan. Itu artinya bahwa kita tidak akan ada yang akan percaya lagi. Tidak akan ada yang percaya lagi dengan saudara. Luar biasa. Luar biasa. Salam super buat bapak ibu semua. Beri fasilitas-fasilitas untuk para napi yang melakukan pelanggaran korupsi. Jangan biarkan para napi ini merasa untuk dirinya di penjara. Jangan biarkan. Dan orang-orang yang disebut sana, tangkap dia. Yang melakukan pelanggaran kecil-kecil apa, tangkap. Yang tidak berdosa, tangkap saja. Hukum dia. Jepit kukut jarinya. Buat dia semua, keluarganya, dia, semuanya sebagai kambing hitam. Biar kacau negaranya ini. Hebat sekali. Dan aku sebagai kepala negara akan terus berfoya-foya keliling dunia, sebab program presiden hanya untuk berfoya-foya. Hanya untuk berfoya-foya. Dalam konstitusi kita hanya perlu berfoya-foya. Sambil cari istri muda. Kisah usang tikus-tikus kantor.